Memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 2023, Keraton Solo menggelar acara budaya dengan mengarak dua gunungan besar menuju Masjid Agung Solo. Arus mudik libur panjang Idul Adha ruas jalan Ketanggungan Larangan alami kemacetan panjang di Desa Karangbale, Larangan, Kabupaten Brebes. Rambah digitalisasi desa Semambir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maksimalkan website desa. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, warga perumahan Puri Utara Mondo Teko Rembang hiasi sapi dan bawa keliling dengan gema takbir sebelum dijadikan kurban layaknya kendaraan yang dimodif terlebih dahulu sebelum dijadikan tunggangan nantinya. 4 tahun sudah tradisi menghiasi sapi dan diarak mengelilingi perumahan dilakukan oleh warga perumahan Puri Utara Mondo Teko. Antusias mereka untuk berkurban sangat tinggi hingga adanya iuran dan arisan kurban setiap tahunnya. Tradisi menghias sapi ini adalah salah satu cara untuk menarik minat anak-anak agar berpartisipasi dalam Hari Raya Kurban, sehingga kelak akan muncul regenerasi untuk kurban agar tak hilang termakan zaman. Yulis selaku Ketua Panitia Kurban mengungkapkan bahwa pihaknya berinisiatif mengkoordinir ibu-ibu untuk menabung atau arisan kurban yang saat ini sudah memasuki tahun ketiga. Penyembelihan hewan kurban, di mana saya berinisiatif mengordinir ibu-ibu untuk menabung ya, biar tidak memberatkan, hitung-hitung mengurangi uang belanja Pak. Ini kita agendakan setiap setahun sekali, alhamdulillah sudah berjalan ini tahun ketiga. Bu, ini unik dari yang lainnya Bu ya, sapinya dias Bu ya? Alhamdulillah. Ya cuman untuk kemeriahan aja biar anak-anak pada suka, siapa tahu nanti anak-anak bisa untuk memberi pendidikan kepada anak-anak lah, biar seterusnya nanti kalau kita sudah berusia lanjut, anak-anak yang menjadi generasi penerus kita bisa selalu mengadakan. Sementara itu, Mujib selaku penggagas hias hewan kurban juga menambahkan bahwa hewan kurban tersebut nantinya akan menjadi kendaraan saat di akhirat. Oleh karenanya para warga menghias hewan kurban mereka agar kelak kendaraan menuju surga nyaman dan terlihat indah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Raya Idul Adha tahun 2023, Keraton Solo menggelar acara budaya dengan mengarak dua gunungan besar menuju Masjid Agung Solo yang kemudian diperebutkan oleh warga. Beginilah prosesi kirap Gunungan Grebek Idul Adha yang digelar oleh Keraton Kasunanan Solo. Prosesi dilakukan dengan kirap atau arak-arakan paraden atau gunungan, disertai para abdi dalam keraton yang mengenakan pakaian sesuai pangkat mereka. Gunungan itu dikirap dari Kori Kemandungan Keraton Solo menuju ke Masjid Agung untuk didoakan. Setelah itu gunungan tersebut langsung menjadi rebutan masyarakat di pelataran Masjid Agung Solo. Seperti yang terlihat, isi gunungan tersebut berupa makanan tradisional, salah satunya adalah rengginang. Dan kemudian hasil bumi yang terdiri dari 3 tanaman, yakni umbi-umbian yang tumbuh di bawah tanah, tanaman yang buahnya tumbuh di tanah seperti timun, dan tanaman yang buahnya di atas pohon seperti pisang. Pengunjung juga tampak antusias saat menyaksikan langsung acara yang digelar oleh Keraton Solo tersebut. Mereka banyak yang ingin ngalap berkah dari gunungan yang sudah didoakan setelah diarak dari keraton menuju ke Masjid Agung Solo tersebut. Karena itulah ketika gunungan selesai didoakan, banyak orang yang berdesak-desakan untuk berebut berbagai macam makanan dari gunungan tersebut. Salah seorang pengunjung asal Surabaya, yakni Aisyah, mengaku bahwa dirinya baru kali ini mengikuti acara Grebek Idul Adha di Solo. Menurutnya ini sangat unik dan juga penasaran dengan rasa makanan yang ada di gunungan tersebut. Saya sih kurang tahu, cuma seneng aja sih. Seneng aja.
kan di Surabaya nggak ada ritual kayak gitu kalau nggak di daerah Jawa Tengah. Solo baru sekarang ini apa gimana? Enggak sih, Tapi kalau acara ini baru ini ya? baru ini. Setelah ini mau diapain Bu? Dapat Berapa? ini? Setelah ini mau diapain itu dapat? Atau mau saya incipin ini apa? Sasaran ini makanan apa? Kalau ini tahu rasennya, ternyata. Pengunjung lainnya yakni wisatawan asing asal Perancis, yakni Anna Maria. Dirinya mengaku sangat takjub dengan budaya Jawa. Menurutnya ini sangat luar biasa. Dirinya juga merasa bangga dapat menyaksikan langsung acara yang digelar oleh Keraton Solo tersebut. Segi Jawa yang tidak dipertunjukkan, diperlihatkan. Tapi pertama kali saya menghadiri upacara ritual Gerebek Besar. Jadi saya sangat terkesan dan keanggunan budaya Jawa dengan kostum yang indah dan segalanya. Terus tadi ikut untuk ngerebut nggak? Nah, enggak. Itu biar orang Jawa sendiri senang lah dan di sana. Sementara itu, Wakil Pengagum Museum Pariwisata Keraton Kasunanan Solo, Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat menyampaikan bahwa acara budaya ini merupakan tradisi untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, kan tetapi ini sudah memasuki dari pandemi ke endemi, saya yakin lebih khidmat, lebih aman, lebih lancar. Ada jadi gerebek itu ada gerebek poso dan gerebek besar. Jadi gerebek sulut juga. Jadi Parden itu artinya Redi itu adalah gunungan. Jadi tanda syukurnya Sinuwun Keraton Surakarta terhadap berkah-berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa gitu. Untuk diketahui, acara ini juga sempat digelar secara terbatas pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Namun pada 2022, acara sudah bisa dikunjungi masyarakat umum dan kembali digelar pada tahun 2023 seperti saat ini. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Perayaan Hari Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Di Kabupaten Brebes misalnya, sebuah rumah pemotong hewan atau RPH modern mampu menyembelih sapi hanya dalam waktu 5 menit saja. Bahkan di RPH ini dapat sehari bisa sanggup menyembelih hingga puluhan ekor sapi. Inilah rumah pemotongan hewan RPH modern yang ada di Kabupaten Brebes. RPH modern milik Pemkab setempat pada saat perayaan Idul Adha. Seperti sekarang ini, permintaan penyembelihan meningkat dibandingkan pada hari biasanya. Bahkan dalam satu hari, RPH modern ini sanggup menyembelih puluhan ekor sapi. Apalagi proses penyembelihan butuh waktu singkat, yakni 5 menit. Sementara untuk pengulitan dan pemotongan menjadi beberapa bagian hanya membutuhkan sekitar 15 menit. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Brebes, Ismu Broto menjelaskan bahwa permintaan penyembelihan sapi pada Lebaran Haji pada hari ini mencapai 40 ekor. Tak hanya itu, hewan sapi yang akan dijadikan kurban pun sebelum dipotong harus melalui pemeriksaan ketat seperti antemortem dan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui penyakit seperti lato-lato, penyakit mata dan kuku, serta cacing hati. Di RPH modern ini petugas kesehatan hewan setempat menemukan cacing hati, namun cacing tersebut masih berada di saluran menuju hati, sehingga hati sapi tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Namun harus direbus terlebih dahulu hingga cacing hati yang masih menempel mati semua. Sebelumnya ada antemortem dulu, jadi begitu hewan ternak datang itu diperiksa, kemudian kesehatannya, kemudian pas pemotongan setelah pemotongan, jadi ada pemeriksaan postmortem. Bila ditemukan ada penyakit gimana? Saat ini tidak ada yang berbahaya, cuma cacing hati biasa. Ada hewan-hewan sapi yang dari luar itu ada cacing hatinya, dan itu hatinya bisa dikonsumsi, hanya tempat yang ada cacingnya dibuang aja. Tidak hanya itu, juru sembelih pun sudah terlatih dan sudah memperoleh sertifikat dengan sebutan juru sembelih halal atau juleha. Di Brebes sendiri saat ini sudah ada 290 juru sembelih halal yang disebar di masing-masing kecamatan. Dengan adanya juleha ini nantinya dapat membantu masyarakat dan dapat mengedukasi mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, arus mudik libur panjang Idul Adha, ruas jalan Ketanggungan Larangan alami kemacetan panjang di Desa Karangbale, Larangan, Kabupaten Brebes. Kemacetan hingga lebih dari 1 km ini akibat adanya perbaikan jalan, sehingga kendaraan harus antri bergantian ketika akan melewati perbaikan jalan yang kurang lebih 2 km. Arus mudik Idul Adha yang akan menuju ke jalur selatan dengan melewati Ketanggungan Kabupaten Brebes setelah keluar dari gerbang tol Pejangan terbilang relatif lancar. Tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas seperti yang terjadi pada arus mudik Idul Fitri lalu. Namun para pemudik yang akan menuju ke jalur selatan melewati daerah Kecamatan Larangan terpaksa harus rela sabar mengantri lantaran adanya perbaikan jalan di Desa Karangbale. Akibat perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 2 km ini menimbulkan kemacetan lebih dari 1 km. Para pengendara juga pemudik harus menunggu kurang lebih 30 menit untuk bergiliran melintasi perbaikan jalan. Sementara itu, musim mudik Idul Adha kali ini belum dirasakan imbasnya bagi pedagang oleh-oleh khas Brebes yang ada di wilayah Kecamatan Larangan. Pedagang mengaku biasanya dagangannya akan laku laris manis saat terjadi arus balik nantinya. Kalau hari raya pasti ramai pasti. Nah kalau Idul Adha ini gimana Bu? Belum ada, besok pindahannya. Tapi harga bawang berapa sekarang Bu? Ibu jual berapa Bu? Ya ada yang 40, ada yang 30. Per kilonya gitu? Tergantung barangnya ya, kalau bawang gitu. tergantung barangnya. Kalau barangnya bagus, besar ya 60. Adanya perbaikan jalan ini sebenarnya sudah terpasang rambu peringatan dan pengguna jalan bisa melewati jalur yang aman. Seperti dari Ketanggungan, pengguna jalan maupun kendaraan pemudik bisa lewat ke arah Sitangga atau Jatiroke dan akan keluar Desa Larangan atau Songgom dan terus ke Perupuk. Begitu juga arah sebaliknya kendaraan dari Perupuk dapat melewati jalur yang sama. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, rambah digitalisasi Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, memaksimalkan website desa serta canangkan aplikasi Sempati guna tingkatkan pelayanan masyarakat desa. Pasca raih penghargaan Desa Mandiri, Desa Semampir kembali mengusung digitalisasi desa. Upaya ini dimaksudkan supaya dapat memenuhi tuntutan zaman yang serba digital. Implementasi digitalisasi ini termaktub dalam website desa dan aplikasi setempat yang sudah digodok oleh operator yang tak lain juga perangkat desa. Digitalisasi berupa website diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Semampir dan juga masyarakat luas terkait segala kegiatan serta informasi terkait Desa Semampir. Dalam website ini pun selalu dilakukan pembaruan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami informasi penting dan ragam kegiatan yang ada di desa. Parmono selaku Kepala Desa Semampir mengungkapkan, pihaknya siap menyongsong digitalisasi di desanya. Apalagi Desa Semampir akan dijadikan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa berkenan dengan desa digital. Pihaknya kini pun bersama perangkat desa tengah menggarap aplikasi Semampir Pati atau Sempati. Meski baru 50%, nantinya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan secara digital bagi masyarakat luas. Realisasi Desa Semampir yaitu untuk mengoptimalkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat tidak harus datang ke kantor tetapi melalui aplikasi dari rumah secara online. Jadi nanti kalau memerlukan pelayanan masyarakat bisa mengakses itu lewat website. Di sisi lain lagi-lagi adalah memang dari sumber daya manusianya. Ya, jadi memang perangkat kami memang saya usahakan agar sesegera mungkin untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan digital yang sekarang. Oleh karena itu mulai sekarang Desa Semampir ditunjuk dari Dispermades Kabupaten Pati untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan
secara online, yaitu melalui aplikasi. Itu bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya yaitu seperti sekarang kan memang banyak media sosial, lewat HP. Contohnya bentuknya pelayanan pada masyarakat adalah lewat surat-surat pelayanan, surat keterangan apa, surat-surat apa yang berkaitan dengan pemerintahan. Juga dalam hal surat menyurat berkaitan dengan untuk kepentingan pada masyarakat, seandainya mau minta surat keterangan pelayanan keterangan kehilangan, kemudian keterangan untuk mencari SKCK atau data kepribadian atau data kependudukan yang lain. Itu nanti sudah terangkum dalam aplikasi atau website atau bagaimana, Pak? Kalau Semampir alhamdulillah sudah terangkum dalam aplikasi juga website, dan sekarang tinggal untuk memberdayakan masyarakatnya kita. Seandainya nanti perangkat kami kok tenaganya kurang, kita akan mengambil dari masyarakat kami sendiri, dan itu pun nanti akan kita berdayakan masyarakat kami. Ya. Aplikasinya namanya apa, Pak? Aplikasinya Desa Semampir. Desa Semampir, ya. Itu bisa diunduh di Play Store gitu, Bapak? Ya, di Play Store, nanti diunduh di situ Desa Semampir _Sempati. Sempati Semampir Pati. Ya, nah, coba nanti kita komunikasikan dengan sekretaris kita, yaitu Bu Irna nanti sebagai pemegang aplikasi, juga Mas Yanto juga pemegang aplikasi, dan di situ memang perangkat kami yang satu nanti yang perencana itu memang kami akan berdayakan juga dan akan kami latih nanti. Berarti ini aplikasinya sudah dijalankan sejak kapan, Pak? Kalau aplikasi pelayanan ini baru-baru aja ini, dan masih dalam taraf uji coba. Uji coba. Ya. Jadi baru sebatas dari intern perangkat saja, belum melebar sampai ke lembaga. Cuma sebatas untuk uji coba dalam lingkup perangkat kami sendiri. Sementara itu, website desa dapat diakses di semampirpati.desa.id. Ini pun selalu diperbarui informasinya. Parmono menambahkan pihaknya bersama jajaran perangkat berupaya terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa ada pengabaian dan pengecualian. Sementara itu, Siti Mahmudah, selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda bidang pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengungkapkan Desa Semampir dipandang secara real pelaksanaan sumber daya manusia dan kinerja lumayan aktif dan responsif dalam melaksanakan program-program dari Dispermades. Secara resminya kemarin sudah ada monitoring dan evaluasi dari pemerintah provinsi yang dihadiri oleh Pak Kepala Bidangnya sendiri, Pak Didik saat itu. Jadi meninjau 2 desa, Desa Margorejo dan Desa Semampir. Untuk Desa Sitirjo kemarin usulan tambahan. Jadi kemarin Pak Didik dari provinsi sudah mengunjungi Desa Margorejo dan Desa Semampir, melihat sejauh mana pelaksanaan sistem informasi desa di dua desa tersebut. Dan sepertinya sudah layak untuk kita usulkan untuk menjadi desa digital di tahun 2024. Mungkin dari desa digital tersebut mungkin didorong untuk membuat inovasi mungkin untuk pelayanan masyarakat secara digital atau seperti apa? Jadi kita arahnya mungkin ke depannya saat masyarakat mau mengurus administrasi pelayanan, misalnya mau mengurus perpanjangan KTP atau mengupdate KK, sudah langsung melalui sistem. Jadi nggak usah masyarakat harus datang riwa-riwi ke pemerintah desa, nanti harus antri, nanti beberapa hari baru jadi, seperti itu. Kita harapkan melalui desa digital ini masyarakat cukup melalui Android saja dalam mengajukan misalnya surat pindah, surat perpanjangan KTP, surat domisili, cukup melalui Android. Nanti dari pemerintah desa mengirimkan notifikasi, jadi terus masyarakat cukup menunjukkan surat yang sudah ditandatangani secara elektronik kepala desa, sudah langsung dipergunakan. Seperti itu arahnya, mempermudah masyarakat dalam pelayanan administrasinya. Pihaknya pun menambahkan perancangan desa digital ini nanti akan ditetapkan pada tahun 2024 mendatang. Sehingga dari Dispermades sendiri saat ini sedang dalam tahap pengajuan 3 desa,
Di antaranya merupakan Desa Semampir Kecamatan Pati, Desa Margorejo Kecamatan Margorejo, dan Desa Sitirejo Kecamatan Tambak Romo. Bimbingan, pendampingan, dan arahan menuju ke penetapan desa digital pun selalu diupayakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.